Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para pembunuh bocah di Cilegon menyimpan dendam kepada ibu korban. Diduga akibat korsleting listrik, lapak pengrajin kayu di Tangerang Selatan ludes terbakar. Dua calon gubernur Banten sapa ribuan pendukung. Kediaman almarhumah balita berinisial APH di lingkungan Ciwedus, Kota Cilegon, korban penculikan yang mayatnya ditemukan di tepi Pantai Muhara di Kabupaten Lebak, terus didatangi para tetangga. Kondisi ini disebabkan karena ibu korban masih dirawat di rumah sakit karena melahirkan. Sementara ayah korban mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelum hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari orang yang menerima kredit dari ibu korban. Sedangkan Sabtu lalu, tim gabungan dari Polres Cilegon, Polres Lebak, dan Subdit Jatanras Polda Banten meringkus 5 pelaku yang diduga menculik dan membunuh APH yang dilaporkan hilang dan mayatnya ditemukan di Pantai Cihara 3 hari kemudian. Kelima pelaku yang ditangkap itu adalah Sayenah, Emi, Rahmi, Yayan, dan Ujang. Para pelaku ditangkap di Cilegon dan Pandeglang. Korban dibunuh dengan cara dipukul dan diduduki wajahnya dan dilakban sebelum dinyatakan meninggal dunia. Kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Cilegon untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam kasus tersebut. Kasus tersebut sementara ini bermotifkan utang piutang antara tersangka dengan ibu korban. Dengan perkara penemuan mayat anak perempuan yang dilakban, benar kami membenarkan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka, ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Salah satunya seperti itu, terkait masalah utang piutang. Selain itu, 1 orang pelaku merupakan sahabat dekat ibu korban. Polisi juga tengah mendalami kasus ini untuk mencari dugaan pelaku lain yang ikut serta dalam pembunuhan ini. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Waspadalah saat berkendara karena mengantuk sedikit saja saat berkendara bisa fatal akibatnya. Seperti yang terjadi di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Truk bermuatan tanah dari Rangkas Bitung menuju Tangerang menabrak warung dan rumah di pinggir jalan raya Cikande, Rangkas Bitung. Kecelakaan tersebut terjadi akibat sang sopir mengantuk. Akibat kejadian tersebut, warung makan dan rumah warga yang tertabrak mengalami kerusakan parah. Tiang listrik yang berada di lokasi juga roboh akibat tertabrak truk. Itu dalam keadaan cepat, orang sebutnya ngantuk katanya. Ngantuk. Tapi ini tertindih warung apa? Tertindih ini warung Lapak Madura juga, warung pecel lele juga satu. Oh, warung pecel lele. Tapi ada korban nggak? Nggak ada, alhamdulillah aman. Keburu selamat ya? Iya. Jam 3. Emang kondisinya gimana? Ngantuk apa gimana? Ngantuk. Oh, ngantuk. Iya. Posisi mobil jatuh ke kiri. Jadi mobil jatuh ke kiri. Muatan apa? Muatan tanah. Muatan tanah? Iya. Rencana mau dibawa kemana? Mau tunggu proses ini dulu Pak. Dibawa ke Jakarta? Ke Tangerang. Mau ke Tangerang? Iya. Posisi keadaan mengantuk tadi ya? Iya. Sekitar jam berapa tadi? Jam 3 subuh. Evakuasi truk menggunakan alat berat memakan waktu lama sehingga berdampak kemacetan panjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Asep Darmawan, pria berusia 47 tahun ini ditangkap warga karena mencuri motor milik warga di Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.
Warga yang kesal dengan ulah pelaku terus menghakimi pelaku meski sudah tidak berdaya. Kekesalan warga yang menghakimi pelaku curanmor cukup beralasan karena pencurian kendaraan bermotor di daerah ini sudah sering kali terjadi. Namun baru kali ini pelaku bisa ditangkap langsung. Awalnya pelaku melakukan pencurian bersama satu rekannya namun berhasil kabur. Kejadian bermula saat dua pelaku berupaya mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Namun pemilik rumah curiga dengan gelagat dua pelaku. Setelah terus dipantau, benar saja pelaku mengambil sepeda motor. Pemilik rumah kemudian meneriaki pelaku. Teriakan pemilik rumah pun mengundang perhatian warga dan berhasil menangkap satu orang pelaku. Lihat-lihat motor ini udah dia bawa, udah dia mau tinggal gas aja karena udah dinyalain juga motornya. Udah itu karena mungkin kepepet, cuman kayak pemikirannya cuman kayak yaudah nih tabrakin nih biar nggak dibawa kabur kan. Yaudah ditabrakin sama uang. Udah gitu si pelakunya jatuh dari motor, udah itu langsung naik ke temennya, naik motor lagi yang Scoopy itu. Nah udah itu dipegangin kakinya dan jatuh lagi juga si pelakunya. Udah dari situ ketangkep, udah itu diinin warga, panggilin, udah itu sempet digebukin juga sama warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, diketahui pelaku merupakan residivis yang sering keluar masuk penjara dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.